سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وسيئة أعمالنا رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أما بعد. Yang kami hormati seluruh jajaran dosen ungkapan duka yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati pula seluruh jajaran organisasi kemahasiswaan Ungkapan Duka yang pada kesempatan kali ini dihadiri oleh teman-teman dari teknik. Kebetulan di malam hari ini adalah malam ke-21, malam karya Quran, ya. Di mana di malam 20-an ini ke belakang tidak ada yang bisa memastikan kapan turunnya Lailatul Qadar. Semoga kita semua senantiasa mendapat syafaat dari malam Lailatul Qadar. Amin amin amin. Pada kesempatan kali ini yang perlu saya sampaikan tidak banyak. Di sini adalah calon generasi Indonesia selanjutnya. Kalian ini adalah calon engineer. Kalian ini diberikan peluang dan kesempatan untuk memberikan kontribusi melalui keilmuan kalian masing-masing. Sekali lagi, di pandemi COVID-19 seperti saat ini, memang yang sangat dan perlu dan penting untuk dikembangkan ini adalah mengenai teknologi, ya. Sekali lagi, andaikan pandemi sekarang ini tidak ada peran teknologi yang mensuplai dan mensupport, saya rasa semua baik itu perekonomian, pendidikan dan sebagainya itu akan lumpuh. Begitu pentingnya peranan teknologi di masa seperti saat ini. Artinya yang menjadi momok sekarang ini adalah mampukah teknologi Indonesia ini memberikan perkembangan, memberikan penjegalan terhadap COVID-19 yang sudah merebak mulai dari awal hingga akhir. Kira-kira yang ada di pandangan kalian mengenai teknologi di Indonesia sudah mampu tidak mencegah peredaran dan penyebaran COVID-19? Nyatanya sekarang kita sudah 5.302 kasus dan sekitar 2.700 yang sudah ada di fase penyembuhan dan 1.025. Ini baru sore tadi lihat Instagram karena ada sumber informasi saya. Ini ada sekitar 21% dari total kasus yang ada. Kira-kira kalian ini sebagai mahasiswa, artinya bukan hanya mahasiswa juga sebenarnya yang punya tantangan di sini. Kita para peneliti sebenarnya punya tantangan, ya. Artinya formula-formula ataupun teknologi-teknologi yang bisa diterapkan untuk khususnya di Indonesia yang sekiranya bisa menjegal proses pertumbuhan atau penyebaran COVID-19 seperti saat ini. Sebenarnya semua teknologi yang kalian pakai ini tanpa kita sadari semuanya adalah adopsi dari luar. Tidak ada teknologi yang semua orang Indonesia pakai ini miliknya Indonesia. Tidak ada. Ya. Baju kalian pun itu bukan made in Indonesia. Ya. Tidak sadar kalian bahwasanya kalian
apa namanya, apa yang kalian pakai ini adalah bukan produk Indonesia. Nah, kan mengapa pada kesempatan kali ini mampukah teknologi Indonesia ini mencegah penyebaran COVID-19? Kita harus sadari bahwasanya mau tidak mau teknologi yang kita pakai ini semuanya teknologi orang luar, ya, teknologi orang luar, karena setiap kali peneliti Indonesia ini menemukan temuan-temuan baru, misalkan seperti ada penemu motor listrik, kenal dengan Mas Ricky Nelson, ya. Jadi motor listriknya Mas Ricky Nelson itu nggak dipakai Indonesia, malah dipakai sebagai mobil operasionalnya orang Malaysia. Begitu. Karena unsur di Indonesia ini sebenarnya kalau mau dilihat dari berbagai tinjauan, banyak hal yang lucu. Ya kan? Nah, ayo kita lihat dari sisi kebijakan. Beberapa waktu lalu kita dihadapkan dengan peraturan PSBB yang sekarang sudah berlaku di Surabaya, di Jakarta dan sebagainya. Selang beberapa waktu PSBB, muncullah polemik atau isu mendatangkan TKA Cina sebanyak 500. Warga sudah berbondong-bondong bersiap-siap untuk patuh akan aturan PSBB di beberapa kota yang memang prioritas untuk PSBB. Itu masuklah TKA Cina. Terus seiring berjalannya waktu muncullah transportasi diaktifkan kembali. Jadi itu dari sisi kebijakan, ya. Banyak sebenarnya. Kalau melihat beberapa temuannya Mas Ricky Nelson itu sebenarnya itu adalah gebrakan besar. Kita punya motor listrik produksi Indonesia, asli Indonesia, karena ada benturan politik antar penguasa yang memiliki berbagai kepentingan di dalamnya, sehingga di Indonesia tidak lulus uji emulsi, di negara lain luar biasa lulus uji emulsi, kan luar biasa kan. Ini beberapa hal yang sebenarnya bagi orang teknik, engineer itu menyayat hati. Kita bersusah payah mencari ide, bersusah payah mencari gebrakan untuk memberikan perkembangan terhadap negara kita, tapi negara tidak mensupport atas prestasi yang kita pakai. Saya tanya kepada kalian, dari berbagai prestasi anak Indonesia yang luar biasa, finishnya sampai mana? Sampai dapat trofi juara, uang 200 juta, uang 300 juta. Setelah itu gak ada. Proses selanjutnya itu finish. Ayo lihat kalian di beberapa berita, mahasiswa ITS juara 1 internasional di Jepang. Tapi konsepnya tidak pernah dipakai sama orang Indonesia. Justru yang memanfaatkan orang Jepang. Kalian tahu 4G. Sebenarnya kita sudah siap. Dari berbagai gagasan ini sudah siap. Tinggal dari sisi pemerintah mensupport apa yang menjadi gagasan-gagasan dari teman-teman kita. Baik itu mahasiswa, peneliti, profesor dan sebagainya. Itu yang masih belum memperoleh dukungan sebenarnya. Itu yang penting. Ayo, saya yakin kalian mau juara ke Jerman dapat uang 1M pasti selesainya sampai dari trofi, plakat 1M misalkan. Setelah itu selesai. Adakah pengembangan setelah itu? Justru kita ini dimanfaatkan. Jepang mengadakan, ayo yang juara. Secara logika akal sehat kalian, mahasiswa ITS juara 1 mobil listrik hemat. Secara logika orang Jepang itu sudah menciptakan mobil listriknya,
Orang Jepang sudah menciptakan teknologinya, bisa kalah, roh. Ayo. Kalau bukan karena ide atau rumus turunan-turunan itu yang akan kita pakai sama orang Jepang. Ini realistis. Ini saya membahas karena sekarang kan bagiannya HMJ teknik kan ya. Jadi kalian ke belakang nanti sebagai engineer, kalian punya tanggung jawab besar atas perkembangan suatu negara. Indikator berkembangnya suatu negara salah satunya adalah kemajuan teknologi. Ketika semakin maju teknologi yang kalian pakai, maka negara bisa dikatakan semakin berkembang dan maju. Ya, negara kita ini serasa dimata-matai menurut saya. Karena apa? Beberapa produk yang kita pakai itu tidak ada produk asli Indonesia. Misalkan saya mau ngeretas HP-nya ini dipakai kamera, bisa saja Google Meet, Zoom. Ayo, apa yang tidak dipakai dari orang luar? Ya, tahu bulan. Kalau tahu bulan itu asli produk Indonesia. Ya, ini artinya jangan sampai orang teknik ini mau dibodoh-bodohi, mau dikelabui oleh teknologi yang kalian mainkan. Kalian orang teknik misalkan, tapi HP-nya kena retas, kan lucu gitu. Setiap kali kalian mengoperasikan akun, misalkan akunnya orang, jangan sembarang. Bisa saja kamu pakai wifi-nya saya bisa memantau apa yang ada di HP-nya kalian. Dengan cara apa? Ya oke lah, dipublish lah IP saya, diterima oleh kalian, ya kan? Di-allow sama kalian, diberikan akses sama kalian. Sudah, apa yang ada di HP-mu sudah bisa saya pakai. Kalian ke ngopi misalkan, kita mengerjakan tugas misalkan di mana, di kafe A misalkan. Kafe A memberikan wifi gratis, limit semuanya, mau download beberapa giga itu terserah, unlimited. Ketika kalian diminta memberikan suatu law atau kebijakan yang diikuti sama kalian kan tidak mungkin baca sebanyak-banyak itu. Geser pakai tas, becek semestinya nyambung. Ya kan? Ketika sudah di-allow, semua data sebenarnya kita sudah memberikan, ya data nangkop. Cuma kalau kena kepada orang yang tidak bertanggung jawab, misalkan beda KTP, beda ijazah, HP beda beda file pentingnya diambil sama saya, misalkan jaminan A misalkan, kan bisa saja itu. Jadi sebenarnya kalau melihat dari beberapa ini, kita sudah siap dengan teknologi yang sudah ada di masyarakat ini untuk penanggulangan COVID ini sudah siap menurut saya. Cuma perlu digarisbawahi apa yang menjadi kesiapan kita itu juga menjadi bumerang bagi kita, karena itu bukan asli produknya kita. Itu yang menjadi bumerangnya. Bisa saja saya pakai punyanya Cina, saya berikan chip untuk saya bisa kontrol jarak jauh. Siapa yang mau tahu? Kalau emailnya kalian saya pakai semuanya, saya pakai kontrol smartphone-nya kalian semuanya, datanya saya ambil semuanya. Kan begitu pentingnya data, begitu ya. Terus sekali lagi di pandemi COVID-19 seperti saat ini, teman-teman sekalian, sebagai generasi penerus bangsa,
generasi yang insya Allah akan memberikan perubahan untuk negara kita. Saya berharap di pertemuan pada kesempatan kali ini kita bersama-sama mensosialisasikan dampak dari COVID-19, tapi tidak usah over panik, jangan terlalu lebay juga, hanya bisa memberikan informasi kepada orang-orang yang seakan-akan ya corona itu muncul lah karena masuk kok bakun masuk mau tak masuk lah tak kira kan begitu. Kalau beberapa orang awam itu perlu disosialisasikan ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, generasi selanjutnya itu adalah generasi milenial seperti kalian termasuk saya. Jadi harapannya kontribusi nyata dari mahasiswa engineer khususnya untuk keberlangsungan bangsa kita dari sisi teknologi. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.